warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Nurulan dari NIM D 2019-1009 akan membicarakan sebuah topik dengan judul Dekati Allah dulu baru hambanya. Mendekatkan diri kepada Allah atau usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan menyucikan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik disebut dengan tasawuf. Dalam Al-Quran sendiri sudah banyak dalil-dalil tentang dasar tasawuf. Salah satunya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ayat tersebut sudah menunjukkan bahwa kecintaan terhadap Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya harus menjadi prioritas utama. Bahkan harus melebihi kecintaan pada ayah, ibu, anak, istri, keluarga, harta, dan segala hal yang bersifat duniawi. Sedangkan dasar hadis tentang tasawuf sudah dibuktikan oleh hadis fi'liyah yang dilakukan Rasulullah, bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat lail. Bahkan hingga lutut beliau memar akibat kebanyakan berdiri, ruku, dan sujud di setiap malam. Ini menunjukkan bahwa kecintaan, kezuhudan, dan ketawaduan Nabi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah besar. Jadi, dapat disimpulkan inti dari bertasawuf adalah zuhud, yaitu meninggalkan segala urusan duniawi dan memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bertasawuf? Stasiun utama yang harus dilalui oleh seseorang yang akan mengamalkan tasawuf adalah dengan bertaubat. Yang kedua adalah dengan cara waro atau bisa disebut menghindari perbuatan yang tidak baik. Kalau taubat sudah kita niatkan, maka sebisa mungkin kita harus meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Cara yang ketiga yaitu dengan zuhud, yaitu meninggalkan segala urusan duniawi. Cara yang keempat ada sabar. Cara yang kelima, tawakal, dan yang terakhir adalah ridho. Nah, kalau caranya udah tahu, kenapa sih kita masih sulit melakukannya? Ini nih yang menjadi urgensi bagi masyarakat modern seperti kita. Kalau lagi butuh banget, larinya ke Allah. Berdoa tiba-tiba khusyuk, ibadah tiba-tiba rajin. Coba pas sesuatu itu udah ada di depan mata kita. Apa kita akan tetap istiqomah untuk melakukan hal yang sama? Hal semacam itulah yang menjadi alasan kenapa tasawuf menjadi urgensi bagi masyarakat modern seperti kita. Makanya, berbicara tentang tasawuf, ada sebuah cabang atau aliran dalam paham tasawuf yaitu thariqah. Thariqah ini dapat diartikan sebagai cara atau metode pemberian bimbingan spiritual kepada individual dengan mengarahkan kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi inti dari pembicaraan kita, yaitu dekati Allah dulu baru hambanya. Maksudnya, kalau Allah sudah berhasil kita dekati, maka boleh-boleh saja mencintai hambanya. Namun terkadang cinta suka bercampur aduk dengan nafsu. Kalau kita tidak berhati-hati dengan dua hal tersebut, cinta dan nafsu bisa jadi beda tipis ketika kita sudah jatuh cinta. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya, yaitu cinta ingin menyayangi, tapi kalau nafsu ingin merusak. Cinta
bisa membuat kita bahagia, tapi kalau nafsu bisa membuat kita kecewa. Terakhir yaitu perlu kita ketahui bahwa selama kita berproses mendekatkan diri kepada Allah, terkadang ada saja cobaan bisa menimpa kita. Salah satu contohnya yang dialami Damar, seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah dan baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hanya hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga, juga harta benda. Lalu, apa yang bisa kita lakukan jika posisi Damar ada di kita? Hal tersebut mengingatkan saya tentang dasar bertasawuf tadi, bahwa nyatanya keluarga, harta benda, sifatnya hanya sementara. Kalau saya jadi Damar yang sudah tidak punya siapa-siapa, masih ada Allah yang selalu ada buat kita. Sekalipun Allah menguji kita dengan musibah besar tersebut, itu menunjukkan bahwa kita harus mampu melewatinya dengan buah kesabaran, tawakal, dan ridho yang dapat ditanamkan di diri kita. Maka Allah akan menggantikan yang lebih sempurna. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembicaraan saya yaitu penting sekali untuk mempelajari tasawuf dan menanamkan pada diri kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.